Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patrick Yohanes dengan NPM 180700989. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan program yang telah saya buat untuk tugas besar grafika komputer. Untuk agenda dalam video ini sendiri terdiri dari pendahuluan, terus penjelasan mengenai kode yang telah saya buat, lalu pada bagian penutup akan ditampilkan penggabungan seluruh objek yang telah saya buat. Selanjutnya, pada bagian pertama ini yaitu pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai tugas yang saya kerjakan. Pada tugas kali ini, di mata kuliah Grafkom, mahasiswa diminta membuat objek 3 dimensi, berupa ruang tamu yang di dalamnya terdiri dari berbagai benda. Program yang saya buat ini menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan library Pygame. Jadi, sebelum dapat memulai pemrogramannya, mahasiswa harus terlebih dahulu mengimport library Pygame-nya. Pada bagian pertama ini dijelaskan mengenai pengodean tekstur, di mana pada bagian ini terdiri dari tekstur yang digunakan pada objek yang dibuat. Dapat dilihat pada slide ini terdapat kode yang digunakan untuk membuat teksturnya. Contohnya pada tekstur dinding yang terdapat pygame image.load. Ini digunakan untuk mengimport gambar yang akan digunakan pada teksturnya. Selanjutnya, ini juga terdapat beberapa tekstur lain yang terdiri dari lantai, atap, lemari, lampu, log tekstur, dan log tekstur 2. Ini merupakan tekstur yang terdapat pada bagian balok. Terus juga ada tekstur figura, tekstur TV, tekstur meja, tekstur sofa, dan tekstur lukisan, serta tekstur kayu lampu. Di bawah ini merupakan contoh gambar yang akan digunakan sebagai teksturnya. Selanjutnya itu pengodean ruang tamu. Pada pengodean ruang tamu ini terdapat beberapa kode yang saya gunakan. Contoh kodenya yaitu pada dinding belakang. Pada kode dinding belakang ini terdiri dari GL normal 3F ini merupakan bagian kode yang menunjukkan pada bagian mana akan diubah bentuk dari dindingnya. Terus di sini juga ada GL Perfect 3F. Ini merupakan kode yang digunakan untuk menentukan ukuran dari dindingnya. Dapat dilihat di sini ada 3 angka yang dipisahkan oleh koma. Ini terdiri dari X, Y, Z. Pada bagian X ini merupakan bagian yang harus diubah apabila ingin membuat bagian dinding memanjang, baik itu ke kiri ataupun ke kanan. Di sini membuat dengan angka 40. Karena untuk panjang dindingnya sendiri merupakan 40. Selanjutnya, untuk bagian Y-nya ini merupakan bagian yang digunakan untuk menunjukkan tinggi dari dindingnya. Di sini saya menggunakan angka 20 karena untuk tinggi dari dinding ini sendiri merupakan 20. Selanjutnya, untuk bagian Z, untuk bagian dengan nilai 1 ini saya gunakan untuk menunjukkan dari lebar dari dindingnya sendiri. Karena dinding itu terlalu lebar, saya akan menggunakan nilai 1. Ini merupakan salah satu contoh kodenya pada bagian dinding belakang. Setelah bagian dinding belakang dibuat, kita juga harus membuat pada bagian dinding kanan dan dinding kiri. Setelah itu, kita dapat menggabungkan dindingnya dengan menggunakan bagian gabung dinding. Di sini terdapat GR Translate App. Ini menunjukkan lokasi dari dindingnya, sehingga posisi dindingnya akan sama satu sama lain. Di sini kita juga memanggil dinding belakang, dinding kanan, dan dinding kiri. Ini gunakan untuk menampilkan posisi dindingnya semua. Selanjutnya saya juga menambahkan kode lantai. Ini digunakan untuk membuat tampilan dari lantainya ini. Untuk ukurannya sendiri saya menggunakan panjang 40 dan juga lebar ke belakangnya 20. Untuk ketebalan dari lantainya sendiri ini saya tidak terlalu tinggi, saya menggunakan 0,6. Ini sama seperti tadi, terdiri dari X, Y, Z. Selanjutnya saya akan memanggil lantainya. Saya memanggil dengan fungsi full lantai. Di sini juga terdapat GL Translate App yang digunakan untuk menentukan posisi dari lantainya. Karena lantai ini akan berada di bawah, jadi pada bagian Y-nya ini saya menempatkan nilai poin 5 agar nantinya lantai akan berada tepat di bawah. Selanjutnya saya juga memanggilkan lantai dan juga memanggil tekstur lantai. Selanjutnya untuk atapnya saya tetap menggunakan bagian pengkodean pada lantai tadi. Saya hanya memanggilkannya saja, tetapi yang berbeda di sini, saya di sini menggunakan tekstur atap agar tampilan tekstur atapnya berbeda daripada tampilan tekstur dari lantainya tadi. Untuk posisi atapnya sendiri, di sini atapnya menempati posisi 15, sehingga dia posisinya berbeda dengan lantai tadi. Selanjutnya pengkodean kubus. Pada bagian pengkodean kubus ini saya menggunakan dua pengkodean, yang itu terdiri dari gambar kubus dan
gambar kubus 2. Pertama-tama di sini saya memanggil load texture. Load texture sini digunakan untuk memanggil tekstur yang akan digunakan pada gambar kubusnya nanti. Sini ada terdapat load texture 1 dan load texture 2. Untuk load texture satunya gambar kue seperti ini, dan load texture 2-nya gambar seperti di tengahnya ini. Setelah itu, gambar kubus tersebut saya panggil ke dalam fungsi gambarku. Di sini digunakan untuk menggabungkan ketiga gambar ini menjadi satu dengan dipisahkannya berdasarkan dengan posisinya dengan menggunakan GL Translate. Lalu dipanggil gambar kubus untuk yang bagian pertama. Selanjutnya untuk bagian paling kanannya menggunakan gambar kubus juga, dan pada bagian tengahnya menggunakan gambar kubus 2. Setelah itu saya menggunakan gambar, fungsi gambar ini untuk menentukan nanti posisinya setelah gambarnya digabungkan. Di sini saya memanggilkan fungsi gambarku. Selanjutnya pengkodean 4 almari. Pada pengkodean ini saya menggunakan dua jenis pengkodean, yaitu untuk lemari 1 dan juga lemari 2. Untuk perbedaannya tidak terlalu banyak perbedaan, pada bagian dalamnya hampir sama semua untuk dari nilainya. Yang berbeda hanya pada posisinya saja. Setelah saya memasukkan fungsi lemari, saya di sini langsung memasukkan fungsi lemari 1, fungsi lemari 2, fungsi lemari 3, dan fungsi lemari 4. Untuk perbedaannya di sini ada fungsi lemari 1 dan fungsi lemari 3 ini merupakan fungsi lemari yang terdapat pada sebelah kiri, bagian sebelah kiri. Untuk fungsi lemari 2 dan fungsi lemari 4 ini merupakan lemari yang terdapat pada bagian sebelah kanan. Pada bagian fungsinya ini, di sini saya memanggil load texture lemari dan juga lemarinya. Untuk load texture lemarinya sendiri, di sini terdapat dua jenis load texture. Ini untuk membedakan antara lemari 1 dan lemari 2. Serta untuk yang bagian lemari di bawahnya ini digunakan untuk membedakan posisi lemarinya. Ada posisi lemari di sebelah kiri dan ada posisi lemari di sebelah kanan. Selanjutnya semua yang telah saya buat tadi dipanggil pada satu fungsi, yaitu full lemari. Di sini terdapat GL Translate App yang digunakan untuk membedakan posisinya. Dapat dilihat ini merupakan bagian lemari yang pertama, ini bagian lemari yang kedua. Nah, selanjutnya ada lemari yang ketiga dan juga lemari keempat. Untuk gambar hasil tampilannya seperti ini. Selanjutnya untuk pengkodean meja dan sofa. Pada bagian pengkodean ini terdapat banyak fungsi yang saya gunakan. Ini ada fungsi build sofa 1, build sofa 2, build sofa 3. Ini digunakan untuk membuat sofanya. Kenapa saya buat 3? Karena untuk posisi sofanya sendiri terdapat perbedaan. Dan juga di sini ada perbedaan tinggi dari sofanya. Kenapa saya bedakan ini? Karena pada sofa yang belakang ini akan terdapat lukisan lagi. Sehingga apabila ini tinggi, maka lukisan di belakang akan tertutup. Setelah pengkodean ini dibuat, pengkodean ini digabungkan menjadi satu. Untuk membedakannya sendiri, di sini menggunakan GL Translate. Dan untuk membedakan posisi-posisinya. Selanjutnya, pada bagian ini juga saya memanggil tekstur sofa, agar sofa yang dibuat tadi dapat memiliki tekstur seperti gambar ini. Selanjutnya di sini saya juga mau membuat meja. Seperti meja pada umumnya, meja ini terdiri dari 4 kaki dan 1 alas di atasnya. Untuk itu saya di sini membuat sebuah pengkodean dengan nama build meja. Ini digunakan untuk membuat bagian alasnya. Dan selanjutnya ada juga build kaki. Build kaki ini digunakan untuk membuat kaki dari mejanya. Setelah saya membuat build meja ini, saya akan membuat sebuah pengkodean dengan nama alas meja. Ini digunakan untuk memanggil pengkodean yang telah kita buat tadi, yaitu build meja. Dan juga menentukan posisi dari mejanya, serta memasukkan tekstur dari mejanya. Selanjutnya untuk bagian kaki, sini saya membedakannya menjadi 4. Kenapa saya bedakan? Karena pada bagian kaki ini terdapat posisi yang berbeda-beda, sehingga harus ditentukan satu-satu. Dan setelah ditentukan satu-satu, fungsi kaki-kaki ini akan digabungkan menjadi satu pada full meja yang terdiri dari tekstur meja, alas meja, kaki 1, kaki 2, kaki 3, dan kaki 4. Untuk gambarnya dapat dilihat seperti di samping ini. Ini merupakan gambar dari tampilan depan.
sedangkan di bawahnya ini merupakan gambar dari tampilan di atasnya. Selanjutnya, pengkodean figura. Pengkodean figura ini saya menggunakan dua pengkodean, yaitu pengkodean figura dan juga pengkodean foto. Untuk pengkodean figura ini merupakan bagian alasnya, atau bisa dikatakan sebagai kanvas dari figuranya. Di sini untuk bagian X, Y, Z-nya ada beberapa perbedaan nilainya, yaitu pada bagian X-nya untuk lebarnya sendiri saya menggunakan 8, sedangkan untuk tingginya saya menggunakan perpaduan antara 3,5 dan 10. Untuk ketebalannya sendiri saya di sini menggunakan 0,5. Ini agar tidak terlalu tebal. Selanjutnya pada bagian foto, karena di sini saya hanya menampilkan sebuah foto, jadi saya hanya membuat satu buah pengkodeannya saja. Karena ini merupakan objek yang dua dimensi saja, tidak memiliki ketebalan. Setelah semua pengkodean tersebut dibuat, saya di sini memanggilnya dengan menggunakan full figura. Sini yang saya panggil ada tekstur figura, ada tekstur foto dan juga foto. Untuk perbedaannya di sini saya menggunakan GL Translate App untuk menentukan posisinya. Untuk posisi dari figuranya sendiri di sini posisinya dengan min 1, 3,2, min 11. Untuk bagian fotonya di sini posisinya terdiri dari X-nya 1, Y-nya 1 dan Z-nya 0,5. Untuk gambarnya seperti ini. Dapat dilihat untuk gambar fotonya lebih kecil daripada gambar kanvasnya. Dan apabila dilihat dari atas, ketebalannya akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, pengkodean TV. Karena pada tugas ini diminta untuk menambahkan sebuah TV, jadi saya menambahkan TV-nya seperti ini. Yang saya buat, ini merupakan pada bagian TV, ini merupakan bagian pengkodean untuk dasar bentuknya. Dapat dilihat untuk panjangnya sendiri terdiri dari 12, dan untuk tinggiannya sendiri terdapat dua perpaduan antara 2 dan 8, serta untuk lebarnya di sini 3. Setelah pengkodean ini saya buat, saya akan memanggilnya pada bagian full TV. Pada bagian full TV ini saya memanggilnya beserta dengan memanggil tekstur TV. Tekstur TV di sini untuk menampilkan gambar seperti TV ini. Dan TV merupakan bentuk dari yang telah dibuat tadi. Untuk posisinya dapat dilihat seperti yang ada pada GL Translate-nya. Selanjutnya, pada tugas akhir diminta untuk menambahkan 3 buah objek. Untuk itu, saya di sini menambahkan objek yang terdiri dari jam, lampu, dan juga lukisan. Untuk jamnya sendiri, pengkodeannya seperti ini. Untuk pengkodean bentuk jamnya seperti ini. Dan untuk pengkodean lampunya sendiri, di sini saya menggunakan dua buah pengkodean, yaitu untuk membuat kayu lampunya ini, dan juga untuk membuat bagian lampunya. Pada bagian lukisannya, di sini saya hanya menggunakan satu. Untuk pengkodeannya seperti ini. Selanjutnya, pada bagian jam, saya memanggil jamnya beserta dengan tekstur jam untuk menampilkan agar tekstur jamnya dapat terlihat seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya untuk lampu, di sini saya memanggil pertama lampunya dulu. Lalu saya menentukan posisinya serta memanggil tekstur lampunya. Setelah itu saya membuat kayu lampu. Kayu lampu di sini merupakan bagian yang hitam ada di atas lampunya ini. Saya di sini memanggil tekstur kayu lampu beserta dengan bentuk lampu yang telah dibuat tadi. Selanjutnya, untuk lampu ini digabung dalam pool lampu yang terdiri dari kayu lampu dan juga lampu. Pada bagian lukisan, saya di sini memanggil build lukisan. Ini merupakan bagian kampas lukisan yang telah dibuat tadi. Selanjutnya, saya juga memanggil tekstur lukisan untuk menampilkan gambar lukisan seperti ini. Untuk contoh tampilannya nanti akan terlihat seperti ini. Ini pada bagian ruangannya. Untuk gambar yang masing-masing terdapat terlihat seperti ini. Selanjutnya untuk bagian penutup, di sini saya menggunakan main untuk memanggil keseluruhan dari program yang telah saya buat. Tetapi pada bagian awalnya ini saya menambahkan Pygame Display Set Caption ini untuk menamakan program yang setelah saya buat tadi sesuai dengan format yang telah ditentukan. Selanjutnya, pada GL Translate-nya ini, saya menentukan posisi ruangannya ini agar tepat berada di tengah dengan menggunakan
koordinat seperti ini. Serta untuk bagian rotate-nya ini saya menggunakan rotate sekitar 10 derajat agar bagian belakang dari benda yang dibuatnya ini dapat terlihat. Selanjutnya seluruh kode yang telah dibuat tadi akan dipanggil menggunakan while true. Dan dapat terlihat di sini keseluruhan code-nya dipanggil berdasarkan namanya yang terdiri dari gambar, dinding, full lantai, full atap, full sofa, full TV, full meja, full figura, full lemari, full lampu, full jam, dan juga full lukisan. Untuk tampilan gambarnya seperti ini apabila menggunakan koordinat 10 derajat tadi. Dan apabila koordinat 10 derajat ini diubah menjadi 90, maka akan terlihat seperti ini karena tampilannya akan terlihat dari bagian atas. Dapat terlihat di sini ada meja, ada kursi, ada lemarinya 4, ada satu figura beserta fotonya, ada TV, ada gambar kubus tadi, ada lukisan, dan juga ada satu buah jam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.